Banyak sekali orang seperti kamu berjalan di atas hubungan yang kelihatannya mulus, padahal di bawahnya sudah retak parah. Retakan halus yang tidak kelihatan mata. Tapi kalau kamu berani jujur pada dirimu sendiri, retakan itu kerasa. Dinginnya terasa, jaraknya terasa, hampanya terasa. Saya mau bicara jujur di sini. Blak-blakan. Mungkin akan terasa menusuk, mungkin akan membuatmu tidak nyaman. Tapi saya harus katakan ini. Kebanyakan hubungan tidak hancur lebur karena satu pertengkaran besar yang dramatis. Tidak. Hubungan seringkali mati pelan-pelan, dibunuh oleh ribuan luka kecil yang diabaikan. Oleh sinyal-sinyal halus yang kamu anggap angin lalu, oleh kekecewaan yang dibiarkan mengendap sampai jadi racun. Kamu pikir semuanya akan baik-baik saja hanya karena tidak ada teriakan, tidak ada piring terbang? Kamu salah. Justru keheningan itu yang seringkali lebih mematikan. Keheningan yang menyembunyikan badai kekecewaan di dalam hati pasanganmu. Dan yang paling menyakitkan, kamu seringkali baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Saat dia sudah benar-benar pergi, bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya. Hari ini, saya mau kita bongkar 5 sinyal halus yang seringkali muncul saat pasanganmu mulai kecewa berat. Sinyal-sinyal yang kamu anggap biasa, kamu normalkan. Padahal itu adalah alarm kebakaran tingkat akhir yang sedang berbunyi nyaring di telingamu. Tapi kamu pilih untuk tidak dengar. Sinyal halus pertama. Responnya mulai singkat, tapi kamu anggap biasa. Mari kita mulai dari yang paling sering terjadi dan paling sering kamu abaikan. Pesan WhatsApp. Dulu, kalau kamu tanya sesuatu, jawabannya bisa panjang lebar, pakai emoji, penuh semangat. Sekarang, oke. Ya, nggak apa-apa. Atau yang paling parah, cuma di-read. Centang biru yang terasa seperti tamparan bisu. Obrolan telepon juga begitu. Dulu bisa berjam-jam ngobrol ngalor ngidul sampai kuping panas, sekarang 5 menit saja sudah terasa lama. Dia seperti ingin cepat-cepat menyudahi. Kalau kamu cerita panjang, dia cuma jawab, oh gitu, sekenanya saja. Dan apa responsmu? Kamu bilang pada dirimu sendiri, dia lagi sibuk banget kerjaannya. Atau, mungkin dia lagi capek. Atau, ya sudahlah, mungkin memang tidak ada yang perlu dibahas lagi. Kamu menormalkannya. Kamu mencari ribuan alasan untuk membenarkan perubahan sikapnya itu. Kamu menolak untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Padahal, coba ingat lagi. Ingat tidak dulu bagaimana antusiasnya dia merespons setiap ceritamu, sekecil apapun. Bagaimana detailnya dia bertanya balik. Bagaimana hangatnya nada suaranya. Perubahan drastis dari sana ke respons yang sekarang dingin, irit kata, dan terasa jauh. Itulah yang seharusnya membuat alarm di kepalamu berbunyi. Bukan sekadar respons singkatnya itu sendiri, tapi perubahannya. Ini bukan sekadar sibuk atau capek biasa. Ini seringkali adalah langkah pertama dari penarikan diri emosional. Ketika seseorang mulai merasa tidak puas dalam hubungan, merasa tidak didengar, tidak dihargai, kebutuhannya terabaikan, atau merasakan adanya jarak emosional yang semakin lebar, salah satu mekanisme pertahanan diri yang paling umum adalah mulai mengurangi investasi komunikasi. Dia mulai menarik energi emosionalnya dari interaksi denganmu. Dia masih bicara, tapi hatinya sudah tidak ikut serta. Perubahan pola komunikasi adalah salah satu tanda paling jelas dari ketidakpuasan yang terpendam. Respons yang jadi lebih singkat, nada suara yang terdengar datar atau kurang bersemangat, bahkan menghindari kontak mata saat bicara, itu semua adalah cara-cara halus pasanganmu untuk mengatakan, "Saya tidak sepenuhnya hadir di sini," atau "Ada sesuatu yang salah, ada kekecewaan, tapi saya tidak tahu cara mengatakannya," atau "Saya takut mengatakannya," atau "Saya merasa percuma mengatakannya." Bahkan, ini bisa jadi adalah benih dari stonewalling, membangun tembok pertahanan. Menurut penelitian dari Gottman Institute, stonewalling adalah salah satu dari 4 perilaku komunikasi paling merusak dalam hubungan, di mana seseorang menarik diri sepenuhnya dari interaksi karena merasa terlalu kewalahan, stres, atau banjir emosi, flooded. Respons singkat dan dingin ini bisa jadi versi mini dari stonewalling itu. Sebuah cara untuk menghindar, menjaga jarak,
sebelum dia benar-benar menutup diri rapat-rapat saat ada konflik atau pembicaraan sulit. Ini adalah strategi penghindaran emosional yang aktif, bukan sekadar kehabisan kata-kata. Kurangnya keterampilan komunikasi juga bisa jadi faktor. Mungkin pasanganmu tidak pernah belajar cara yang sehat untuk mengungkapkan rasa kecewa atau marahnya. Mungkin dia takut konflik. Jadi, alih-alih bicara terbuka, dia memilih diam atau menjawab seadanya sebagai jalan keluar yang paling aman menurutnya. Lalu, apa dampaknya buatmu? Kamu mungkin merasa diabaikan, merasa tidak penting, merasa kata-katamu tidak ada artinya baginya. Tapi karena sinyalnya begitu halus, begitu mudah dicarikan pembenaran, kamu jadi ragu untuk protes. Kamu takut dianggap terlalu sensitif, terlalu baperan, terlalu menuntut. Pikiran, masa cuma gara-gara chat dibalas singkat aja dipermasalahin? Pikiran itulah yang membungkammu. Pikiran itu yang membuatmu diam saja, membiarkan jarak di antara kalian semakin hari semakin lebar. Sekarang saya tanya padamu, dengan jujur. Hei, sadar tidak? Saat kamu terus-menerus memaklumi respon singkatnya, saat kamu terus mencari alasan untuk sikap dinginnya, kamu sebenarnya sedang memberi izin padanya untuk semakin menjauh. Kamu sedang menormalkan kerenggangan itu. Kamu sedang ikut membangun tembok di antara kalian berdua. Perubahan pola komunikasi dari hangat menjadi singkat, itu bukan cuma soal berapa banyak kata yang dia ketik atau ucapkan. Ini soal kualitas kehadiran emosional yang hilang. Ini bukan tindakan pasif karena sibuk, tapi seringkali ini adalah tindakan aktif, meskipun mungkin tidak dia sadari sepenuhnya untuk menciptakan jarak emosional. Sebuah langkah awal menuju pemisahan jiwa, dan lebih parah lagi, saat kamu mengabaikan sinyal ini, kamu mungkin sedang terjebak dalam pengabaian emosional timbal balik. Dia memberi sinyal, respon singkat, karena merasa tidak puas atau tidak didengar. Kamu mengabaikan sinyal itu, anggap biasa. Artinya, kamu tidak merespons kebutuhan emosional yang mungkin tersembunyi di balik sikapnya itu. Ini menciptakan lingkaran setan. Dia merasa kebutuhannya diabaikan, jadi dia menarik diri. Kamu mengabaikan penarikan dirinya, jadi dia merasa semakin tidak penting dan semakin menarik diri. Mengabaikan perubahan ini sama saja dengan mengatakan pada pasanganmu bahwa perasaannya tidak valid, tidak penting. Dan itu hanya akan memperkuat keputusannya untuk terus menjauh, sampai akhirnya dia benar-benar hilang dari jangkauan emosionalmu. Sinyal halus nerima dua, dia masih ada, tapi rasanya nggak hadir. Sinyal kedua ini mungkin lebih menyakitkan lagi. Dia ada di sampingmu, fisiknya hadir. Kalian mungkin duduk sebelahan di sofa nonton film favoritmu. Kalian mungkin makan malam semeja. Kalian mungkin tidur seranjang. Tapi kamu tahu, kamu bisa merasakannya sampai ke tulang sumsumu, bahwa dia tidak benar-benar ada di sana. Pikirannya melayang entah kemana. Matanya menatap layar TV, tapi tatapannya kosong. Dia mengangguk saat kamu bicara, tapi kamu tahu telinganya tidak menangkap maknanya. Dia mungkin menyentuhmu, tapi sentuhannya terasa hampa, mekanis. Fisiknya ada di ruangan yang sama denganmu, tapi jiwanya, energinya, kehadirannya, semuanya terasa jauh, seperti ada di planet lain. Ini lebih menyiksa daripada hubungan jarak jauh, LDR. Karena dalam LDR, jaraknya jelas, terukur dalam kilometer. Tapi ini, jaraknya tak kasat mata, tapi terasa begitu nyata. Jarak emosional. Dia ada, tapi rasanya seperti kamu sendirian di tengah keramaian. Ini yang dalam psikologi disebut emotional detachment, atau penumpulan emosi. Pasanganmu mungkin masih menjalankan rutinitas hubungan secara fisik, tapi secara emosional, dia sudah check out. Dia sudah menarik investasinya dari hubungan ini. Dia membangun tembok tak kasat mata yang tebal di sekeliling hatinya, dan kamu tidak bisa menembusnya. Inilah inti dari pengabaian emosional dalam sebuah hubungan. Kamu merasa kesepian yang mendalam meskipun kamu sedang bersama pasanganmu. Kamu bisa melihatnya, menyentuhnya, tapi kamu tidak bisa merasakan kehadirannya. Koneksi emosional yang dulu ada, kini lenyap.
Yang tersisa hanya cangkang fisik tanpa jiwa. Kenapa bisa begini? Penyebabnya bisa macam-macam dan seringkali kompleks. Bisa jadi, ini adalah akumulasi dari ketidakpuasan yang sudah lama terpendam dan tidak pernah terselesaikan. Bisa jadi dia sedang menanggung beban stres berat dari luar hubungan, pekerjaan, keluarga, keuangan, tapi dia tidak mau atau tidak bisa membaginya denganmu. Bisa jadi ada trauma masa lalu yang membuatnya takut pada kedekatan emosional, takut disakiti lagi, atau ini adalah mekanisme pertahanan diri yang dia bangun untuk melindungi dirinya dari rasa sakit lebih lanjut dalam hubungan yang dia rasa sudah tidak membahagiakan. Pola keterikatan, attachment style, juga bisa berperan. Jika pasanganmu memiliki avoidant attachment style, pola keterikatan menghindar, kedekatan emosional yang intens justru bisa membuatnya merasa tidak nyaman dan terancam, sehingga dia cenderung menjaga jarak atau menarik diri saat hubungan mulai terlalu dekat. Dan dalam situasi konflik, kehadiran fisik tanpa kehadiran emosional ini adalah bentuk stonewalling yang sangat jelas. Dia menolak untuk terlibat dalam diskusi. Dia mengabaikanmu saat kamu mencoba bicara. Dia menyibukkan diri dengan ponselnya, dengan TV, dengan apa saja, asal tidak perlu berinteraksi denganmu tentang masalah yang ada. Dia diam 1000 bahasa. Ini adalah salah satu dari Four Horsemen of the Apocalypse menurut Gottman. Perilaku komunikasi yang sangat destruktif dan menjadi prediktor kuat perceraian. Bagaimana rasanya berada di posisi ini? Rasanya seperti kamu bicara pada tembok. Kamu merasa tidak terlihat, tidak didengar, tidak penting. Kamu merasa menjadi hantu di rumahmu sendiri. Dan ironisnya, kehadiran fisiknya justru menjadi pengingat yang konstan dan menyakitkan akan ketiadaan emosionalnya. Kesepianmu terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan karena dia ada di sana, tapi memilih untuk tidak bersamamu secara jiwa. Sekarang, coba renungkan ini. Kamu pikir dengan membiarkan dia melayang dalam dunianya sendiri, kamu sedang memberinya ruang yang dia butuhkan? Atau jangan-jangan, kamu sedang membiarkan dia membangun dunianya sendiri, dunia yang semakin lama semakin tidak ada tempat untukmu di dalamnya? Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa terhubung dengannya secara jiwa? Bukan hanya sekadar duduk bersebelahan atau berbagi atap? Kehadiran tanpa kehadiran ini bukanlah sekadar melamun atau lagi banyak pikiran. Ini seringkali merupakan gejala dari masalah yang jauh lebih dalam, yang tidak terkomunikasikan atau tidak terselesaikan. Bisa jadi itu adalah ketidakpuasan mendasar terhadap hubungan, stres berat yang tidak tertangani, ketakutan, atau bahkan gejala depresi yang tidak terdiagnosis. Tidak hadir secara emosional ini mungkin bukan pilihan sadar yang jahat, tapi sebuah manifestasi dari beban psikologis berat yang mungkin tidak dia sadari atau tidak mampu dia ungkapkan. Dan yang lebih berbahaya lagi, kondisi ini seringkali menciptakan lingkaran setan frustrasi yang sulit diputus. Kamu, sebagai pihak yang merasa diabaikan atau menjadi korban dari stonewalling atau detachment ini, tentu akan merasa frustrasi, marah, sedih, dan mungkin akan semakin gencar menuntut perhatian atau penjelasan. Kenapa sih kamu diam aja? Kamu dengerin aku nggak sih? Ada masalah apa sebenarnya? Tapi, bagi pasanganmu yang sedang menarik diri, seringkali karena merasa flooded atau kewalahan oleh emosi atau situasi, tuntutanmu itu justru akan membuatnya merasa semakin terpojok, semakin diserang, semakin banjir emosi, dan akibatnya, dia akan semakin menarik diri, semakin membangun temboknya lebih tinggi. Ini adalah siklus yang sangat merusak, yang hanya akan memperlebar jurang di antara kalian. Membiarkan kondisi ada tapi tiada, ini terus berlanjut sama saja dengan membiarkan erosi menggerogoti fondasi hubunganmu. Kepercayaan akan terkikis habis. Keintiman akan mati perlahan. Hubungan akan terasa hampa, dingin, dan sangat rentan untuk berakhir, entah dengan ledakan besar atau sekadar lenyap diam-diam. Sinyal halus nomor 3. Dia berhenti ngeluh, bukan karena ikhlas, tapi karena capek. Sinyal ketiga ini seringkali disalahartikan sebagai pertanda baik. Kamu mungkin justru merasa lega saat ini terjadi. Ingat tidak, dulu pasanganmu sering sekali mengeluh?
Protes soal kebiasaan burukmu yang tidak berubah. Ngomel karena kamu terlalu sibuk kerja atau main game. Mengeluh karena merasa kurang diperhatikan, kurang waktu berkualitas. Mengeluh soal A, B, C, D, sampai Z. Rasanya tidak ada habisnya. Lalu, suatu hari, dia berhenti. Diam. Kebiasaan burukmu yang dulu diributkan, sekarang dibiarkan saja. Kamu pulang telat tanpa kabar, dia tidak lagi bertanya dengan nada cemas atau kesal. Kamu lupa tanggal jadian atau ulang tahunnya, dia tidak lagi mengingatkan dengan sindiran atau raut muka kecewa. Hening. Dan kamu mungkin tersenyum lega dalam hati. Ah, akhirnya dia ngerti juga. Atau, syukurlah dia sudah bisa menerima kekuranganku. Atau, baguslah tidak ada drama lagi, hubungan jadi lebih tenang. Hati-hati. Hati-hati sekali dengan keheningan ini. Karena seringkali, diamnya itu bukan tanda penerimaan atau keikhlasan. Itu bukan tanda masalahnya sudah selesai. Justru sebaliknya, diamnya itu seringkali adalah tanda bahwa dia sudah menyerah. Dia sudah capek. Capek mengeluh. Capek berharap. Capek berjuang sendirian untuk sesuatu yang tidak pernah berubah. Ini adalah manifestasi klasik dari apa yang disebut psikolog sebagai learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Bayangkan seekor hewan di laboratorium yang berulang kali mencoba melarikan diri dari sengatan listrik, tapi selalu gagal. Akhirnya, hewan itu akan berhenti mencoba, pasrah saja menerima sengatan, meskipun sebenarnya ada jalan keluar. Manusia juga bisa begitu dalam hubungan. Setelah berulang kali menyuarakan keluhan, mengungkapkan kebutuhan, mencoba memperbaiki masalah, tapi usahanya selalu menemui jalan buntu, tidak didengar, diabaikan, diremehkan, atau bahkan disalahkan balik, seseorang bisa sampai pada kesimpulan pahit. Tidak ada gunanya lagi mencoba. Usahaku sia-sia. Aku tidak punya kekuatan untuk mengubah situasi ini. Mereka belajar untuk merasa tidak berdaya. Jadi, dia berhenti mengeluh bukan karena masalahnya hilang. Masalahnya mungkin masih ada, bahkan mungkin semakin parah. Dia berhenti mengeluh karena dia sudah lelah secara emosional untuk terus-menerus membentur tembok. Dia sudah kehilangan harapan bahwa kamu akan berubah, bahwa hubungan ini bisa membaik. Ini adalah bentuk kepasifan yang lahir dari keyakinan mendalam bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia memilih diam karena bicara pun percuma. Kondisi ini bisa sangat dekat dengan depresi, atau setidaknya penurunan motivasi yang sangat signifikan. Perasaan tidak berdaya yang kronis, stres yang menumpuk, kekecewaan yang tak tersalurkan, semua itu bisa menguras energi mental dan emosionalnya sampai habis. Dia mungkin tidak lagi punya tenaga, tidak lagi punya keinginan untuk memperjuangkan hubungan ini atau bahkan kebutuhannya sendiri. Dia menarik diri lebih dalam lagi, mulai melepaskan keterikatan emosionalnya pada hasil akhir, pada hubungan itu sendiri. Kamu mungkin merasa nyaman sesaat karena tidak ada lagi keributan atau drama. Hubungan terasa lebih damai, tapi coba selami lebih dalam. Di balik keheningan dan kedamaian semu itu, ada kekecewaan yang sudah membatu. Ada keputusasaan yang dingin dan kelam. Dia mungkin secara fisik masih ada di sampingmu, menjalankan peran sebagai pasanganmu, tapi hatinya sudah tidak lagi berinvestasi untuk memperbaiki apa yang rusak. Dia sudah berhenti peduli. Sekarang saya tantang kamu untuk jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir diamnya itu adalah emas? Apakah kamu yakin itu adalah tanda kedewasaan atau penerimaan? Atau jangan-jangan, itu adalah lonceng kematian yang berdentang sunyi untuk harapan dalam hubunganmu? Kamu merayakan hilangnya keluhan yang mengganggumu. Padahal seharusnya kamu gemetar ketakutan bertanya pada dirimu sendiri. Mengapa dia berhenti peduli untuk memperjuangkannya lagi? Diam setelah sebelumnya aktif mengeluh adalah sinyal bahaya yang jauh lebih besar daripada keluhan itu sendiri. Keluhan, betapapun tidak menyenangkannya untuk didengar, setidaknya menunjukkan bahwa dia masih berinvestasi secara emosional. Dia masih peduli. Dia masih punya harapan, sekecil apapun, bahwa sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik.
keluhan membutuhkan energi dan harapan. Tapi diam yang lahir dari learned helplessness, itu menandakan pelepasan total dari investasi emosional tersebut. Itu berarti harapan untuk perbaikan sudah padam total. Ini adalah tahap keputusasaan yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya daripada sekadar marah atau frustrasi. Ketika pasanganmu berhenti mengeluh karena dia sudah merasa tidak berdaya, dia mungkin mulai secara tidak sadar membangun mekanisme coping internalnya sendiri. Dia mulai mencari cara untuk bertahan hidup secara emosional tanpamu. Dia mungkin mulai mencari pemenuhan kebutuhan emosionalnya di tempat lain. Tidak harus selalu selingkuh. Bisa jadi dia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, hobi baru, persahabatan yang lebih erat, atau fokus pada anak-anak. Dia mulai membangun kemandirian emosionalnya sendiri, karena merasa tidak bisa lagi mengandalkan hubungan ini untuk memberinya apa yang dia butuhkan. Ini adalah langkah awal yang pasti menuju kehidupan emosional yang terpisah, dua dunia yang berjalan paralel di bawah satu atap. Mengabaikan diamnya ini, menganggapnya sebagai kedamaian adalah kesalahan fatal. Itu berarti kamu membiarkan akar masalah yang dulu menyebabkan keluhannya, masalah yang tidak pernah benar-benar kamu hadapi atau selesaikan, terus membusuk dalam diam, merusak fondasi hubunganmu tanpa terdeteksi. Sampai akhirnya, keruntuhan total menjadi tak terhindarkan, dan kamu hanya bisa bertanya-tanya, kenapa bisa sampai begini? Sinyal halus neraka 4. Dia masih senyum. Tapi kamu bisa ngerasain hampa di baliknya. Sinyal keempat ini mungkin yang paling membingungkan dan paling bikin merinding. Dia masih bisa tersenyum. Saat bertemu teman-temanmu, dia ramah. Saat kumpul keluarga, dia sopan. Bahkan mungkin saat berdua denganmu, dia masih bisa melempar senyum sesekali. Tapi ada yang aneh. Senyumnya tidak sampai ke mata. Terasa tipis, kaku, seperti formalitas belaka. Seperti topeng indah yang dipakai untuk menutupi sesuatu yang gelap dan kosong di baliknya. Kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi kamu bisa merasakannya. Ada kehampaan yang menganga di balik senyum itu. Itu berarti kamu membiarkan akar masalah yang dulu menyebabkan keluhannya, masalah yang tidak pernah benar-benar kamu hadapi atau selesaikan, terus membusuk dalam diam, merusak fondasi hubunganmu tanpa terdeteksi. Sampai akhirnya, keruntuhan total menjadi tak terhindarkan, dan kamu hanya bisa bertanya-tanya, kenapa bisa sampai begini? Sinyal halus neraka 4. Dia masih senyum. Tapi kamu bisa ngerasain hampa di baliknya. Sinyal keempat ini mungkin yang paling membingungkan dan paling bikin merinding. Dia masih bisa tersenyum. Saat bertemu teman-temanmu, dia ramah. Saat kumpul keluarga, dia sopan. Bahkan mungkin saat berdua denganmu, dia masih bisa melempar senyum sesekali. Tapi ada yang aneh. Senyumnya tidak sampai ke mata. Terasa tipis, kaku, seperti formalitas belaka. Seperti topeng indah yang dipakai untuk menutupi sesuatu yang gelap dan kosong di baliknya. Kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi kamu bisa merasakannya. Ada kehampaan yang menganga di balik senyum itu. Senyum yang tidak membawa kehangatan, tidak membawa kegembiraan. Senyum yang membuatmu merasa lebih jauh darinya daripada saat dia cemberut. Mungkin saat kalian sedang bercanda, dia tertawa, tapi tawanya terdengar kosong, tidak lepas. Mungkin saat kamu mencoba melakukan sesuatu yang romantis, dia tersenyum, tapi senyumnya terasa dipaksakan, hanya untuk menyenangkanmu atau menghindari kecanggungan. Di depan orang lain, dia mungkin bisa memainkan perannya dengan baik. Tapi, saat hanya berdua denganmu, topeng itu sedikit melorot, memperlihatkan kehampaan di baliknya. Ini bisa jadi tanda dari emotional blunting, atau penumpulan emosi. Bagian dari emotional detachment yang lebih dalam. Bayangkan emosi itu seperti warna. Orang yang mengalami ini seolah-olah melihat dunia dalam warna hitam putih atau abu-abu. Dia mungkin kehilangan kemampuan untuk merasakan atau mengekspresikan emosi secara penuh dan otentik, terutama emosi positif seperti kebahagiaan, kehangatan, atau cinta.
Ini bisa terjadi karena kelelahan emosional yang ekstrim, depresi yang tidak terdeteksi, atau sebagai mekanisme pertahanan diri tingkat lanjut untuk melindungi diri dari rasa sakit yang tak tertahankan. Senyum hampa itu adalah sebuah fasad, sebuah pertahanan. Di baliknya, mungkin ada lapisan-lapisan kekecewaan yang sudah mengeras, kesedihan yang tak terucapkan, kemarahan yang terpendam, atau rasa putus asa yang dalam. Dia mungkin merasa tidak aman untuk menunjukkan perasaan yang sebenarnya kepadamu. Mungkin dia takut akan reaksimu, takut akan konflik, takut dianggap lemah. Atau mungkin dia merasa percuma saja menunjukkan perasaannya. Toh tidak akan ada yang berubah, tidak akan ada yang mengerti. Jadi, dia memilih untuk memakai topeng baik-baik saja. Senyum hampa ini juga merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan jarak emosional. Senyum adalah bagian dari interaksi sosial dasar. Dengan memberikan senyum, dia memenuhi ekspektasi sosial minimal. Tapi karena senyumnya hampa, tidak ada emosi tulus di baliknya, interaksi itu tetap berada di permukaan. Tidak ada pintu masuk menuju keintiman, tidak ada jembatan menuju koneksi emosional yang lebih dalam. Dia ada di sana, tapi hatinya tertutup rapat. Dalam konteks hubungan yang tidak sehat atau bahkan toksik, senyum hampa ini bisa jadi cara korban untuk bertahan hidup. Cara untuk menenangkan pasangan yang mungkin abusif, cara untuk menghindari konflik lebih lanjut, cara untuk menyembunyikan penderitaan dan ketakutan di balik penampilan luar yang tenang. Bagaimana rasanya berhadapan dengan senyum hampa ini? Rasanya sangat membingungkan, membuat frustrasi, dan menyedihkan. Kamu tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres. Intuisimu berteriak, tapi sulit untuk menunjuk jari pada masalahnya. Karena secara lahiriah, dia tampak normal. Dia bahkan tersenyum. Kamu merasa seperti ada dinding kaca tebal di antara kalian. Kamu bisa melihatnya, tapi kamu tidak bisa menyentuh jiwanya. Dan ini pertanyaan reflektif untukmu. Apakah kamu merasa cukup nyaman dengan senyumnya yang penting, kelihatan baik-baik saja di mata orang lain, atau di matamu sendiri? Apakah kamu memilih untuk percaya pada topeng itu karena lebih mudah daripada menghadapi kenyataan pahit di baliknya? Atau apakah kamu punya keberanian untuk menatap matanya dalam-dalam, melewati senyum itu, dan bertanya dengan tulus, "Kamu beneran bahagia? Apa yang sebenarnya kamu rasakan?" Jangan biarkan topeng itu menipumu. Dan yang lebih penting, jangan biarkan topeng itu terus menipu dirinya sendiri. Kehampaan di balik senyum itu adalah jeritan, minta tolong yang paling sunyi dan paling menyakitkan. Senyum hampa adalah indikator kuat adanya ketidakselarasan antara apa yang ditampilkan di luar dan apa yang dirasakan di dalam. Ini menunjukkan adanya konflik batin yang signifikan atau emosi negatif yang ditekan begitu kuat hingga emosi positif pun ikut mati rasa. Ekspresi, senyum, tidak cocok dengan kondisi internal. Hampa, sedih, kecewa. Ketidakselarasan ini adalah lampu merah besar yang menandakan adanya tekanan psikologis, ketidakbahagiaan mendalam, atau penekanan emosi yang sudah pada tingkat berbahaya. Ironisnya, kemampuan seseorang untuk tetap berfungsi, bekerja, bersosialisasi, bahkan tersenyum, meskipun di dalamnya merasa hampa, bisa jadi merupakan mekanisme pertahanan yang sudah sangat terlatih. Mungkin ini adalah sesuatu yang dia pelajari sejak kecil. Misalnya tumbuh dalam keluarga yang tidak pernah memvalidasi perasaannya, di mana dia harus selalu terlihat kuat dan baik-baik saja. Atau mungkin ini adalah hasil dari bertahan terlalu lama dalam hubungan yang tidak memuaskan, di mana dia belajar menyembunyikan kerentanannya untuk melindungi diri. Dia menjadi ahli dalam memakai topeng, membiarkan senyum hampa ini berlalu begitu saja, tanpa mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di baliknya, sama saja dengan memvalidasi topeng tersebut. Sama saja dengan mengabaikan penderitaan nyata yang sedang dialami pasanganmu. Dan ini bisa berujung pada konsekuensi yang mengerikan, kerusakan kesehatan mental yang lebih parah baginya, atau keputusan tiba-tiba darinya untuk pergi mencari kebahagiaan di tempat lain, karena dia sudah tidak tahan lagi hidup dalam kepalsuan. Sinyal halus 55, dia udah nggak minta ditemani lagi, karena udah terbiasa sendiri.
Sinyal kelima ini mungkin adalah sinyal yang paling final, paling dekat dengan titik akhir. Ingat tidak, dulu dia bagaimana? Selalu ingin kamu ikut kalau dia pergi ke acara teman-temannya. Selalu minta ditemani kalau mau belanja sesuatu yang penting. Selalu mencari kehadiranmu, sekadar ingin kamu ada di dekatnya saat dia melakukan hobinya, atau bahkan saat dia sedang sedih atau butuh dukungan. Kehadiranmu adalah jangkar baginya. Sekarang, coba perhatikan baik-baik. Dia pergi ke reuni teman SMA-nya sendirian, padahal dulu pasti merengek minta kamu ikut. Dia mengurus masalah pribadinya, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, sendirian, dan kamu baru tahu setelah semuanya selesai. Dia merencanakan liburan seru dengan teman-temannya, dan namamu bahkan tidak pernah disebut sebagai opsi untuk ikut. Dia nonton konser band favoritnya sendirian, padahal dia tahu kamu juga suka band itu. Dia melakukan semuanya sendiri. Kamu mungkin berpikir, wah, dia jadi lebih mandiri sekarang. Bagus dong. Atau, mungkin dia tidak mau merepotkanku. Atau, ya sudahlah, mungkin dia memang butuh waktu sendiri. Berhenti menipu dirimu sendiri. Ini seringkali bukan tentang kemandirian yang sehat, atau tentang tidak mau merepotkan. Ini tentang dia yang sudah tidak lagi membutuhkan, atau bahkan menginginkan kehadiranmu dalam bagian-bagian penting hidupnya. Dia sudah membangun dunianya sendiri, aktivitasnya sendiri, kebahagiaannya sendiri, dan di dunia itu, peranmu semakin mengecil, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dia sudah terbiasa sendiri. Dan kemandirian ini lahir bukan dari kekuatan, tapi seringkali dari lapisan-lapisan kekecewaan yang menumpuk. Ini adalah tahap penarikan diri emosional yang sudah sangat lanjut. Dia tidak hanya menjaga jarak secara komunikasi saat kalian bersama, atau menunjukkan senyum hampa. Dia sudah secara aktif membangun kehidupan yang berjalan paralel dengan kehidupanmu. Kehadiranmu tidak lagi dianggap esensial dalam aktivitas sehari-harinya, atau dalam momen-momen pentingnya. Ini bisa jadi adalah buah pahit dari learned helplessness yang sudah mengakar begitu dalam. Setelah berulang kali meminta ditemani, mengharapkan dukunganmu, atau mencoba melibatkanmu dalam hidupnya, tapi hasilnya selalu mengecewakan, kamu terlalu sibuk, kamu tidak tertarik, kamu tidak bisa diandalkan, dia akhirnya belajar bahwa lebih mudah, lebih tidak menyakitkan, untuk melakukan semuanya sendiri. Dia berhenti meminta, dia berhenti berharap, dia belajar mengandalkan dirinya sendiri sepenuhnya, karena dia merasa tidak bisa lagi mengandalkanmu. Dia menjadi pasif dalam mencari dukungan darimu. Perilaku ini jelas mencerminkan menurunnya kedekatan emosional dan fisik secara drastis, serta menurunnya kualitas dan kuantitas waktu bersama. Dia tidak lagi melihatmu sebagai partner utama dalam menjalani suka-duka kehidupan. Dia tidak lagi mencari kebahagiaan atau kenyamanan bersamamu. Dia mencari dan menemukannya di tempat lain, atau dalam dirinya sendiri. Dan yang paling menakutkan, ini bisa jadi adalah persiapan bawah sadar untuk sebuah perpisahan. Dengan membiasakan diri hidup mandiri, tidak bergantung padamu secara emosional maupun praktis, dia sedang membuat proses perpisahan, jika dan ketika itu terjadi, menjadi jauh lebih mudah baginya. Dia sedang melatih dirinya untuk hidup tanpamu, bahkan sebelum dia benar-benar meninggalkanmu. Ini juga tanda paling jelas bahwa kalian sudah tidak lagi merasa sebagai sebuah tim yang solid dalam menjalani hidup. Kalian sudah menjadi dua individu yang berjalan di jalur masing-masing. Meskipun status hubungan mungkin masih ada. Bagaimana perasaanmu melihat ini? Kamu mungkin merasa tidak dibutuhkan lagi, merasa ditinggalkan secara halus, merasa peranmu sebagai pasangan sudah tidak ada artinya. Atau, ironisnya, kamu mungkin merasa lega karena tidak direpotkan lagi dengan permintaannya. Tapi sadarilah ini, saat dia berhenti memintamu menemaninya, saat dia mulai membangun dunianya sendiri tanpamu, itu adalah sinyal bahwa dunianya sudah mulai berputar pada poros yang berbeda, poros yang bukan lagi kamu. Dia sedang belajar, atau mungkin sudah sangat mahir, untuk hidup bahagia tanpamu. Jadi, coba tanyakan pada dirimu, kamu bangga melihatnya jadi begitu mandiri?
Atau kamu mulai sadar bahwa kemandiriannya itu mungkin dibangun di atas puing-puing harapan yang hancur pada kehadiran dan dukunganmu? Saat dia berhenti memintamu menemaninya, itu bukan karena dia tiba-tiba menjadi sosok yang super kuat dan independen. Itu seringkali karena dia sudah berhenti berharap padamu. Dia sudah berhenti melihatmu sebagai seseorang yang bisa diandalkan untuk ada di sisinya. Kemandirian yang muncul tiba-tiba atau meningkat drastis, terutama setelah periode di mana kalian sangat dekat dan saling bergantung, bukanlah tanda pertumbuhan pribadi yang sehat dalam konteks hubungan yang sedang berjalan. Itu lebih mungkin merupakan gejala adaptasi terhadap kekosongan, kekecewaan, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hubungan tersebut. Dia terpaksa mandiri karena merasa tidak punya pilihan lain jika ingin bertahan atau merasa cukup. Dan proses terbiasa sendiri ini seringkali berjalan beriringan dengan proses pelepasan emosional, detachment, dari dirimu. Semakin dia merasa mampu dan nyaman berfungsi tanpamu dalam berbagai aspek kehidupannya, semakin kecil pula ikatan emosional yang menahannya untuk tetap bersamamu. Kemandirian fungsional dan pelepasan emosional saling memperkuat satu sama lain, menciptakan momentum yang sulit dihentikan menuju perpisahan jiwa. Ini adalah salah satu sinyal yang paling dekat dengan point of no return, titik di mana hubungan sudah sangat sulit untuk diselamatkan. Ketika seseorang sudah menemukan kenyamanan dan kepuasan dalam kesendiriannya, meskipun statusnya masih berpasangan, motivasinya untuk kembali ke pola keterhubungan yang lama, untuk mencoba memperbaiki apa yang rusak, menjadi sangat-sangat rendah. Dia sudah menemukan dunianya sendiri, dan mungkin dia merasa lebih baik di sana. Lihat baik-baik kelima sinyal tadi. Respons singkat, tatapan kosong, diamnya keluhan, senyum hampa, kemandirian barunya yang terasa janggal. Apakah kamu masih mau menganggapnya angin lalu? Apakah kamu masih mau mencari pembenaran? Semua itu bukan hal sepele. Itu bukan sekadar mood jelek atau lagi sibuk. Itu adalah bentuk terakhir dari seseorang yang sedang berusaha. Entah dia berusaha memberimu sinyal terakhir sebelum menyerah, entah dia berusaha bertahan di tengah rasa sakitnya, entah dia berusaha melindungi dirinya sendiri dari kekecewaan yang lebih dalam. Itu adalah teriakan minta tolong yang paling sunyi. Kamu pikir dia baik-baik saja hanya karena dia tidak teriak? Kamu pikir diam itu berarti setuju? Kamu pikir senyum itu berarti bahagia? Kamu salah besar. Kamu sedang berdiri di dek kapal Titanic yang mulai miring, tapi kamu sibuk mengagumi tenangnya lautan malam itu. Kamu sedang menonton hubunganmu karam pelan-pelan, dan kamu menyebutnya ketenangan atau kedewasaan. Dan nanti, saya jamin, nanti saat dia benar-benar sudah tidak ada lagi untukmu, bukan hanya fisiknya yang mungkin masih serumah, tapi jiwanya, hatinya, perhatiannya yang sudah lama pergi meninggalkanmu, baru kamu akan tersadar, baru kamu akan panik, baru kamu akan menangis meraung-raung. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu sekecewa ini? Padahal, dia sudah bilang. Dia sudah bilang dengan ribuan cara halus yang kamu pilih untuk abaikan. Dia sudah bilang lewat pesan singkatnya, lewat tatapan kosongnya, lewat diamnya yang membisu, lewat senyumnya yang menyakitkan, lewat langkah kakinya yang semakin menjauh darimu. Dia sudah memberikanmu semua petunjuk, semua peta, menuju hatinya yang terluka. Tapi kamu terlalu sibuk, terlalu nyaman, terlalu takut, atau terlalu naif untuk membacanya. Dan penyesalan? Oh, penyesalan itu sahabat paling setia dari keterlambatan. Dia akan datang menemanimu di malam-malam sepimu, membisikkan semua seandainya yang menyiksamu. Seandainya dulu aku lebih peka. Seandainya dulu aku bertanya. Seandainya dulu aku tidak menganggapnya biasa saja. Tapi saat itu, pintu sudah tertutup rapat. Kesempatan sudah hilang. Dia yang dulu sudah tidak ada lagi. Dan sadari juga ini, mengabaikan sinyal-sinyal halus ini bukan hanya soal kehilangan hubungan. Ini adalah bentuk pengabaian emosional yang nyata terhadap pasanganmu. Dan dampaknya bisa sangat merusak bagi dirinya. Kamu bisa menghancurkan harga dirinya. Kamu bisa membuatnya terus hidup dalam stres dan kecemasan.
kamu bisa membuatnya merasa terisolasi dan sendirian. Bahkan, penderitaan emosional yang terpendam itu bisa bermanifestasi menjadi penyakit fisik. Jadi, saat kamu mengabaikan sinyalnya, kamu bukan hanya sedang kehilangan cinta, tapi kamu mungkin sedang ikut andil dalam merusak seseorang yang pernah, atau mungkin masih, kamu cintai. Pikirkan itu baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini dia masih nunggu kamu sadar, jangan tunggu dia berhenti nunggu. Karena sekali dia berhenti, kamu nggak akan pernah nemu dia yang dulu lagi. Dia yang sekarang, yang mungkin masih memberimu sinyal-sinyal halus itu, sekecil dan sesamar apapun, itu adalah versi dirinya yang masih punya sebersit harapan. Versi dirinya yang entah bagaimana caranya, masih terhubung denganmu, meskipun mungkin lewat luka dan kekecewaan. Versi dirinya yang mungkin masih berharap keajaiban terjadi, berharap kamu melihatnya, mendengarnya, merasakannya. Jangan sia-siakan kesempatan terakhir yang mungkin sedang dia berikan padamu dalam diamnya itu. Jangan tunggu sampai dia benar-benar lelah berharap. Jangan tunggu sampai dia benar-benar nyaman dalam dunianya yang baru tanpamu. Karena saat itu tiba, semuanya sudah benar-benar terlambat. Saya tahu ini adalah topik yang berat dan mungkin personal bagi banyak dari kamu. Mungkin ada yang merasa tertampar, tersindir, atau justru merasa, ini gue banget, dari sisi yang memberi sinyal atau yang mengabaikan sinyal. Tidak apa-apa. Merasa tidak nyaman itu wajar saat kita berani melihat kebenaran. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang aman untuk berbagi dan saling mendukung. Apa sinyal halus yang pernah kamu alami dalam hubunganmu? Apakah kamu pernah mengabaikannya? Atau kamu pernah memberikannya tapi tidak digubris? Bagaimana pengalamanmu? Ceritakan di bawah. Berbagi ceritamu di sini bisa membantu orang lain merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Kalau kamu merasa obrolan kita di jejak pemikiran hari ini bermakna, membuka mata, atau menyentuh hatimu, tolong berikan dukunganmu dengan menekan tombol like. Itu sangat berarti bagi saya. Dan kalau kamu belum subscribe ke channel ini, saya mengundangmu untuk bergabung dengan keluarga Jejak Pemikiran. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berjalan bersama, belajar bersama, dan bertumbuh bersama, memahami jejak-jejak pemikiran yang seringkali terlewatkan dalam hidup dan hubungan kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jaga dirimu, jaga hatimu, dan yang terpenting, jangan pernah berhenti belajar untuk melihat dan mendengar lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya.